A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada arwah junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kisah kita yang senantiasa bersalawat kepadanya mendapat syafaat nantinya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kultum dengan judul Hijrah sebagai awal mula pergerakan agama Islam. Umat Islam baru saja menyambut tahun baru 1442 Hijriah. Tahun Hijriah yang merupakan tahun bagi umat Islam. Tahun ini ditetapkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mengapa Khalifah Umar memilih peristiwa hijrah Nabi Muhammad sebagai awal perhitungan tahun bagi umat Islam? Diriwayatkan dari sebuah hadis dalam Sahih Bukhari, unzila ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam huwa ibnu arba'in, famakatha bi Makkah 13 sanatan, thumma umira bil hijrah, fahajara ila al-Madinah, famakatha biha 10 sanatan, thumma tuwfiya sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada saat beliau umur 40 tahun. Kemudian beliau berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Kemudian beliau diperintahkan untuk hijrah. Maka beliau hijrah kepada Madinah Al-Munawwarah. Maka beliau berdakwah di sana selama 10 tahun. Kemudian beliau wafat. Jawabannya tidak lain tidak bukan adalah karena pada peristiwa hijrah inilah awal mula pergerakan agama Islam, yang mana agama Islam pada saat di Mekah umat Islam sering ditindas, sering dicemooh, sering dikucilkan, sehingga hal ini menyulitkan perkembangan dakwah Nabi. Maka ketika berada di Madinah, umat Islam telah terbebas dari semua ancaman tersebut. Maka Islam akhirnya bisa menguasai 2/3 dunia dan menguasai berbagai ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita tahu. Banyak hikmah, banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang singkat ini, saya akan menyampaikan 3 pelajaran yang dapat kita ambil dari perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Pelajaran yang pertama adalah totalitas tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari sebelum Nabi hijrah kepada Madinah Al-Munawwarah, orang kafir telah mengutus 13 pembunuh untuk membunuh Nabi Muhammad di rumahnya. Maka atas berkat rahmat Allah, 13 pembunuh tersebut tertidur. Maka beliau hijrah tanpa disadari pembunuh tersebut. Setelah pembunuh tersebut bangun dan meriksa tempat tidur Nabi Muhammad, yang mereka dapati adalah Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Nabi Muhammad telah pergi hijrah bersama Abu Bakar. Orang kafir tidak menyusutkan niatnya untuk membunuh Nabi Muhammad. Mereka mengirimkan para pembunuh untuk mencari Nabi Muhammad dalam perjalanan ke Madinah. Sampai Nabi bersembunyi di sebuah goa yang kita kenal dengan nama Goa Sur. Allah abadikan kisah ini dalam surah At-Taubah ayat 40 yang berbunyi, idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu. Dan ingatlah ketika mereka berdua berada di dalam goa, Nabi Muhammad berkata kepada Abu Bakar Siddiq, la tahzan, jangan bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Fa'anzalallahu sakinatahu, maka Allah menurunkan sakinahnya. Dengan sakinah Allah ini, orang kafir yang tadinya akan memasuki gua tersebut mengurungkan niatnya, karena mereka melihat jaring laba-laba masih ada di dalam pintu gua. Maka mereka berpikir tidak mungkin ada orang di dalam gua ini, sedangkan jaring laba-laba masih ada dalam pintunya.
Maka inilah salah satu bentuk tawakal Nabi. Dengan tawakal, insya Allah semua jalan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang kedua adalah masjid sebagai pusat peradaban. Ketika Nabi Muhammad sampai di kota Madinah Al-Munawwarah, yang Nabi lakukan bukan membangun rumah, bukan mencari tempat tinggal. Yang beliau lakukan adalah membangun masjid. Kenapa membangun masjid? Di masjid kita bukan hanya salat beribadah kepada Allah, tapi di masjid kita juga pelajari Al-Quran, yang mana Al-Quran merupakan the way of life bagi orang Muslim. Di masjid kita juga bermusyawarah untuk kepentingan umat. Maka jika kita ingin umat kita maju, maka makmurkanlah masjid, kita ramaikan masjid. Pelajaran yang ketiga adalah mari kita perkuat tali silaturahmi. Setelah membangun masjid, yang Nabi lakukan adalah mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajirin. Kenapa? Nabi pernah bersabda, al-mu'minu lil mu'minin kal bunyan yashuddu ba'dahum ala ba'd. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu ibaratkan satu bangunan, menguatkan satu sama lain. Insya Allah jika ukhuwah Islamiyah kita sudah kuat, maka iman kita juga kuat, umat ini juga kuat. Hal ini dapat kita lihat di saat kaum muslimin dalam peperangan, baik itu perang Badar dan perang Khandaq, walaupun mereka kalah jumlah, tapi dengan ukhuwah yang kuat mereka tetap menang dan berjihad di jalan Allah. Masya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. 3 pelajaran dari banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Yogyakarta, kota istimewa, adab dan tata krama jadi pegangan. Tahun baru Hijriah telah menyambut kita. Mari kita kokohkan tali persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.